Halo Sobat Selisik, selamat datang di podcast Penmas Selisik. Oke, sebelumnya perkenalin aku Naura Rahma. Kali ini kita bakal dengerin kisah inspiratif dari alumni pendidikan masyarakat yang gak cuma hebat di kampus, tapi juga berdampak loh untuk di masyarakat. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng Teh Diva Amalia. Halo Teh Diva. Halo. Oke, Teh Diva ini adalah salah satu alumni Penmas yang kisahnya punya banyak lika-liku dan juga penuh semangat dan makna nih. Kira-kira tantangan apa sih yang paling berat waktu kuliah dan gimana cara Teh Diva ngadepinnya? Setelah lulus pun kayak apa sih penerapan ilmunya dalam dunia nyata? Penasaran kan? Langsung aja kita dengerin ceritanya bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut Teh, boleh Teteh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo Naura, halo teman-teman semuanya. Aku Diva, aku dari alumni Penmas angkatan 2017. Oke, salam kenal Teh. Salam kenal juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Teh. Kenapa sih, ini tuh pertanyaan umum banget, kenapa Teteh mau milih prodi pendidikan masyarakat? Oke, karena kita lumayan jauh ya gap angkatannya. Jadi waktu aku baru mau masuk kuliah itu nama Penmas bukan pendidikan masyarakat, tapi pendidikan luar sekolah. Terus kalau ditanya kenapa aku mau masuk pendidikan luar sekolah, sebenarnya alasannya klasik banget ya, kayak alasan teman-teman SMA yang bingung mau masuk kuliah jurusan apa. Jadi pada saat itu aku cari, karena aku masih SBMPTN ya, bahasanya masih jalur tulis dan masih ada passing grade gitu. Terus aku cari yang passing grade-nya masuk nih sama nilai aku selama tryout waktu waktu SMA. Dan pas aku lihat pendidikan luar sekolah, oh ya udah daftar aja. Nah ini juga sebenarnya perlu jadi pelajaran ya buat kita bareng-bareng, kayak pas aku daftar pendidikan luar sekolah ternyata aku nggak tahu tujuannya untuk apa, goals aku masuk PLS itu untuk apa. Dan pada saat masuk tuh aku malah jadi kayak bingung sendiri nih, selama 4 tahun ke depan aku harus belajar apa di PLS. Apalagi terlalu luas sih Banget. Nah terus setelah itu sebenarnya dia agak melebar ya ceritanya. Karena aku nggak punya motivasi itu, aku selama tingkat 1 sama tingkat 2 sampai semester 4 itu aku masih nyari-nyari alasan kenapa ya aku harus mencintai jurusan ini. Betul. Karena aku mikir kayak sampai lulus 4 tahun itu ya seenggaknya aku harus mencintai apa yang aku jalanin kan. Betul. Gitu, makanya ya itu sih, kalau ditanya proses kenapa milih Penmas, justru waktu di awal aku nggak tahu alasannya, tapi pas aku udah masuk Penmas akhirnya aku tahu kenapa aku harus ada di Penmas, sampai akhirnya aku berkarir sekarang di jalur Penmas juga. Oke, tapi emang rata-rata teman-teman Penmas kita juga bingung gak sih awalnya mau apa? Oke Teh, terus setelah akhirnya Teteh jalanin, terus Teteh lulus kan? Gimana cara Teteh nilai sesuatu setelah masuk Penmas? Kayak apa ada perubahan setelah Teteh masuk Penmas? Oke, aku ingat-ingat dulu ya guys, sudah lama sekali aku kuliah. Cuman kalau aku pikirin, mungkin setelah aku masuk Penmas itu aku lebih bisa ngerti sih. Kita kan selama ini berinteraksi sama orang dewasa, sama masyarakat ya. Jadi setiap masyarakat, setiap personal itu punya karakteristik masing-masing. Terus kita juga harus bisa melakukan pendekatan yang baik kepada masing-masing orang itu. Gitu sih kalau setelah aku masuk Penmas ya, jadi bisa lebih ngerti masing-masing orang dan gimana cara aku melakukan pendekatan ke mereka. Sama lebih ngerti komunikasi ke orang-orang yang lebih tua. Betul. Gitu. Nah ini juga fun fact sih, sebenarnya aku nggak terlalu suka komunikasi. Kayak awal-awal aku masuk Penmas tuh aku orangnya nggak suka ngomong lah gitu, malu. Terus aku juga sempat ngomong aku kayaknya nggak mau masuk pelatihan deh, karena aku nggak suka ngomong, nggak suka tampil di depan. Tapi pada akhirnya setelah masuk Penmas, oh ternyata menyenangkan kok ngomong di depan banyak orang. Terus bahkan sekarang aku fokusnya di pelatihan gitu. Wah, tapi agak itu gak sih kayak menghabiskan energi ngomong sama orang. Betul. Oke, terima kasih Teh. Terus kita lanjut ke perjalanan Teteh selama kuliah. Kalau boleh tahu, selama kuliah tuh tantangan terberat yang Teteh rasain tuh apa, dan apa yang buat Teteh jadi kayak aduh susah deh ngejalaninnya gitu. Apa ya, kalau waktu kuliahnya tadi ya pas aku nyari jati diri aku di Penmas, karena sempet aku tuh di tahun kedua
pengen pindah jurusan. Oh iya, Karena aku ngerasa waktu itu tuh aku sastra banget anaknya, bukan penmas. harusnya FPBS ya. Betul. Terus kayak akhirnya dihadang sama dosen, bahkan dosen PKN aja tuh ngasih tahu nggak usah pindah jurusan gitu. Padahal bukan dosen penmas kan. Betul. Gitu. Itu pertama tantangannya. Cuman ya dijalanin aja karena aku juga suka organisasi ya. Justru karena organisasi ini ngebantu aku untuk tetap betah di penmas. Hehehe. Terus yang kedua skripsi. Skripsi Masih menurut berat aku banget. tantangan terberat karena waktu zaman aku kan masih COVID, masih transisi dari Betul. aku kan ada offline-nya, ada COVID-nya. Terus waktu itu juga karena apa ya, penyesuaiannya itu lumayan sulit, akhirnya aku harus extend semesternya karena ada waktu itu dosen pembimbing almarhum Prof. Ishak itu meninggal di tengah-tengah aku proses bimbingan, jadi aku harus ngulang lagi semuanya sama dosen yang baru. Itu sih lumayan jadi tantangan. Lumayan susah sih kalau misalnya ngulang skripsi ya. Aku skripsi nggak ngulang aja susah ya teh. Betul. Apalagi ngulang. Oke, dari tantangan-tantangan yang teteh tadi udah sebutin, gimana cara ngehadepinnya atau nyikapin si tantangan-tantangan tadi itu? Pertama dijalanin aja sih, karena ya apapun itu tantangan atau yang susah-susah kalau kita nggak jalanin, kalau kita tinggalin tuh nggak akan pernah selesai. Jadi dijalanin aja karena pasti bakal ketemu jalan keluarnya. Aku gitu mikirnya. Let it flow. Betul. Semua bakal selesai. Oke, cukup teh itu. Terus aku mau nanya, setelah lulus itu teteh kan kerjanya itu nerapin si ilmu-ilmu penmas nggak dalam lingkungan kerjanya atau dalam kehidupan sehari-hari deh? Kalau di lingkungan kerja, karena aku kerjanya tuh di bidang edtech juga, di bidang pelatihan gitu, pasti nerapin ilmu-ilmu penmas. Bahkan kayak dapat penguatan lebih sih, karena kan aku gabungnya juga sama teman-teman psikologi. Kita kan juga belajar Iya, psikologi ya betul. di penmas, jadi ada ilmu-ilmu tambahan yang didapat selain ilmu penmas. Terus kalau kehidupan sehari-hari paling kayak perjalanan aku sehari-hari kalau naik ojol, terus ngobrol sama ojolnya, kayak nanyain kendala dia selama ini, selama narik ojol tuh apa sih, sampai akhirnya tuh aku tahu kebutuhan dia apa, dan jadi insight juga buat aku bikin kayaknya butuh dia pelatihan apa gitu untuk orang-orang kayak gini gitu sih. Tiba-tiba sesi konseling di Betul, jalan gitu ya iya, teh? kalau mood sih. Kalau nggak mood ya udah Kalau kemana. belum capek itu ya. Tapi kayak pernah nggak sih ketemu orang-orang aneh gitu pas lagi sesi pelatihan Anehnya gimana dulu? yang kayak susah banget dibilanginnya gitu-gitu? Pasti ada ya, karena kan kalau pelatihan apalagi konteksnya jumlah orang yang terlibat itu lebih dari satu, pasti orangnya juga banyak kepala, banyak ide-idenya. Kalau aku sebutnya nggak aneh, tapi aku nyebutnya mungkin unik ya, karena Iya, betul. kebutuhan orang beda-beda. Paling ya cara nyikapinnya juga lebih dimengerti lagi sih sebenarnya kenapa, apa yang bikin dia tadi aneh gitu. Misalkan apa ya yang paling aneh, misalkan ada peserta yang bawel banget, pengen terus diperhatiin gitu ya. Nah aku coba cari tahu apa sih yang bikin dia tuh pengen terus-terusan diperhatiin sama fasilitatornya. Jadi ya itu sih, balik lagi ke pendekatan masing-masing peserta kan pasti harus ada. Itu ilmu penmasnya jadi berguna banget di bagian itu ya teh. Oke, last question ya teh. Hai. Selama teteh di penmas itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman menarik pas teteh lagi nerapin si ilmu-ilmunya itu? Pengalaman menarik pas kuliah semester, kalau nggak salah semester 6 atau semester 7 ya. Jadi waktu itu karena aku udah masuk ke penjurusan konsentrasi, di pelatihan ada mata kuliah manajemen pelatihan. Waktu itu aku ngerasanya satu semester berat banget, tugasnya tuh kayak end to end prosesnya, dari mulai bikin silabus sampai harus ngelaksanain pelatihannya. Terus ngerasa ini gak kelar-kelar, dia terlalu memberatkan mahasiswa gitu. Pada saat itu ngerasanya kayak gitu. Ternyata pas aku udah kerja, justru itu satu-satunya matkul yang inget, yang kayak malah kepake di dunia kerja. Pertama kali aku interview, wawancara sama kantor aku, itu yang akhirnya aku jelasin pengalaman kerjanya. Wow. Gitu. Karena kan waktu zaman aku tuh magang cuman karena COVID ya, jadi magangnya juga gak maksimal, malah yang kepake tuh ilmu-ilmu waktu kuliah pas praktek. Itu bisa ke
keinget lagi juga karena itu susah nggak sih Teh, kayak Betul. berat banget terus jadi keinget terus jadinya. Oke Teh, sebelum ditutup ada nggak sih Teh kesan pesan untuk adik-adik tingkat Penmas kita yang masih kuliah? Oke, ada. Buat adik-adik Penmas yang masih kuliah, pokoknya terus semangat. Kalau kalian menemukan hambatan atau tantangan selama kalian menjalani kuliah, dihadapin aja karena menurut aku itu cuman bentuk dari proses dan pasti nanti juga akan berakhir dan itu bakal jadi pengalaman yang berharga ketika nanti kalian lulus. Semangat. Oke, udah terakhir, udah pertanyaan terakhir. Terima kasih Teh, luar biasa banget ya perjalanan Teh Diva selama 4 tahun kuliah di Penmas. Pasti nggak mudah banget ya Teh sampai akhirnya bisa metik hasil dari perjuangan yang udah Teteh laluin. Ini jadi bukti nyata bahwa ilmu di Penmas itu bukan cuma teori di kelas, tapi benar-benar bisa diterapkan untuk membawa perubahan di sekitar kita. Buat teman-teman Penmas, jangan pernah meremehkan proses yang sedang kalian lalui. Ilmu yang kita pelajari hari ini udah pasti bakal berguna, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Terus belajar, jangan takut gagal, dan jangan ragu buat turun langsung ke masyarakat. Karena sejatinya kita ini dibekali bukan hanya untuk paham teori, tapi juga untuk jadi agen perubahan yang bisa berdampak nyata. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih ke Teh Diva. Terima kasih banyak Teh udah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber Pensik kali ini. Sampai jumpa di next konten Pensik selanjutnya. Dadah!